kami CGP Angkatan 8 Kota Pangkal Pinang dari SMP Negeri 4. Nah, kebetulan hari ini saya akan mewawancarai Ibu Nur Paleni, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pangkal Pinang. Kunjungan saya ini dalam rangka untuk bertanya-tanya atau mewawancarai mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur Paleni. Terima kasih Bu ya, hari ini saya izin mau mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini merupakan tugas kami sebagai CGP Angkatan 8. Ya. Izin Bu ya? Boleh, silakan. Yang pertama ingin saya tanyakan Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Ibu? Yang pertama dilema etika ya. Dilema etika itu orang-orang yang merasa benar ya. Iya. Benar kan? Dilema etika yang benar dengan benar dengan benar. Berarti sebenarnya bagus. Tapi kita harus lihat dulu tujuannya apa, siapa, kepentingannya apa, kemudian berguna untuk kapan, jangka panjang atau jangka pendek, dan kemudian itu kepentingan individu atau kelompok. Oke, jadi itu pertimbangan. Oke, pertimbangan. Cuma kita di sekolah. Sekolah itu kan identifikasi kita adalah masyarakat yang di sekolah. Ya. Berarti mungkin siswa dan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan siswa, atau orang tua dengan guru, atau orang tua dengan siswa. Itu mungkin identifikasinya ya, masalah-masalah. Etika yang dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Kalau yang rujukan moral Bu? Rujukan moral ini berarti kita tuh melihat bahwa orang itu, maksudnya rujukan moral ini orang yang kita yang bersangkutan kita terpengaruh gitu ya, secara emosi. Iya. Makanya rujukan moral ini kita harus lihat literasi. Mungkin tata tertib atau apa, atau peraturannya. Misalnya kalau sekolah apa guru kode etik, kalau siswa itu berarti tata tertib. Berarti pertimbangan itu tetap ada, walaupun hati nurani juga selanjutnya nih Bu, selama ini pas Ibu jadi kepala sekolah entah di SMP 3 atau yang sebelumnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nilai itu kan memang bagus ya, tapi kan ada hal-hal di luar yang membatasi. Membatasi itu dalam arti kepentingan siapa, kepentingan golongan, kepentingan apapun ya. Jadi kita harus melihat lagi, kemudian kita harus melihat peraturan-peraturan. Nah, yang pernah kami lakukan, yang pertama kalau ada kasus kita mengumpulkan fakta-fakta, mencari data-data, informasi, terus siapa yang terlibat, terus maksudnya apa, gitu kan ya. Kemudian ini berguna apa, jangka panjang atau jangka pendek, untuk kepentingan siapa, itu kan. Nah, itu semua untuk pengambilan keputusan tahapannya. Berarti memang banyak ya, nggak bisa langsung sekali. Iya. Banyak juga yang terlibat. Karena kan dilema etika kan melibatkan orang, manusia. Berarti nggak bisa Ibu tiba-tiba langsung ambil keputusan. Ya, harus ada data lengkap. Nah, kalau langkah-langkahnya itu seperti apa Bu? Langkah-langkah awal. Mungkin kalau langkah-langkahnya itu tadi ya. Yang pertama mungkin ada yang masalah terjadi kita lihat dulu masalah itu apa. Kemudian langkah kedua kita cari info, kemudian kumpulkan fakta-fakta, ya mungkin ada orang yang terlibat yang lainnya, itu mungkin. Kemudian kita cari literasi literatur, literasi yang menguatkan gitu kan, ini benar atau salah. Karena benar itu belum tentu baik itu belum tentu benar. Benar. Bagus itu kata-katanya. Tagline-nya benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Banyak hal saya belajar dari itu. Tapi harus baik dan benar. Dua-duanya Dua-duanya harus
Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada saat Ibu atau pihak sekolah itu berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika yang dimana kita tahu dilema etika itu dua-duanya benar kan? Ya. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif? Ya, dengan hati. Balik ke hati. Balik ke hati. Jadi kita sentuh dulu dengan hati. Kata-kata yang menyentuh gitu kan. Nah, mungkin itu ya dianggap efektif gitu kan. Karena orang yang mungkin dia tuh baik tujuannya, tapi dengan cara penyampaian atau bagaimanapun, nah kan kalau mereka tuh ada dilema, pasti ada ego di sana. Itu harus turunkan dulu ego dengan cara mengatur Berarti pendekatan personal. Jadi sosial, kepribadian. pribadiannya Iya, ya. Jadi kita kan untuk fungsi kita itu kan ada fungsi sosial, kepribadian. Nah itu mungkin sangat digunakan untuk hal-hal seperti itu, untuk dilema itu kan. Berarti peran seorang pemimpin itu harus bisa menyeimbangkan ego-ego. Jadi menata hati dulu. Berat sekali kata saya. Tapi lancar selama ini Bu ya. Amin, alhamdulillah. Kemudian Bu, Walaupun ada tantangan tetap tantangan tetap ada tapi ada. tetap lancar. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu lah dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah dikumpulkan dulu, sudah numpuk tuh permasalahannya baru diselesaikan, atau punya jadwal tersendiri, atau ada bentuk prosedur yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika? Sebenarnya masalah itu kalau kita selesaikan bertumpuk-tumpuk, bingung sendiri. Jadi kalau bisa, kalau ada satu masalah diselesaikan langsung diselesaikan, tapi sesuai prosedur. Kalau dilema etika kan melibatkan orang, ya kan. Jadi kita lihat dulu fakta yang terjadi, tujuannya apa, kepentingannya apa, maksudnya apa, berguna untuk jangka panjang atau jangka pendek atau gimana kan. Kita mengumpulkan fakta, terus kita kumpulkan literasi juga, walaupun tapi kalau bisa hari itu selesai, hari itulah kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa kan karena melibatkan orang, kita kan melihat juga, cuman tidak ada waktu. Misalnya minggu depan atau langsung kalau bisa. Berarti nanti kalau misalnya ada masalah dilema etika di SMP 3, Ibu dapat laporan, terus Ibu berarti menggunakan prosedur yang tadi kumpul fakta, cari literatur, terus kalau bisa langsung diselesaikan supaya nggak numpuk juga. Kalau numpuk nanti yang mana lagi? Bingung. Yang mana dulu? Yang mana dulu yang diselesaikan ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang di sekolah ini atau di lingkungan keluarga atau di mana, serta faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau jadi support system lah yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tadi? Ya, kepala sekolah itu kan manajerial, fungsi ya, fungsi manajerial. Kita ada ada tim ya, tim itu kan pakar wakil ya, yang berkolom keseluruhan humas itu membantu semua, melibatkan. Terus kalau kesiswaan itu kan ada guru BK, wali kelas, kalau memang itu siswa kan, kalau guru mungkin humas segala macam. Nah itu ibu libatkan. Jadi sebelum mengambil keputusan kita minta saran dulu. Ini kalau seperti ini efeknya apa? Kalau seperti ini efeknya apa? Berarti dipertimbangkan dulu. Bukan Ibu sendiri ya yang ambil keputusan. Iya, walaupun ketok palunya kan memang kepala sekolah, tapi tetap mendengarkan. Bukan yang karena kepala banyak itu kan orang yang lebih banyak masukan. Pertimbangannya bukan dari Ibu sendiri bukan ya. Sendiri. Melibatkan banyak. Karena kepala sekolah itu bukan bos, bukan diktator. Bukan bos, bukan diktator, tapi manajerial. Benar. Itu fungsi dari kepala sekolah. Nah, terakhir Bu, dari semua yang
Ibu sampaikan tadi ya, dari prosedur, terus siapa saja yang dilibatkan, pembelajaran apa yang Ibu petik lah dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika, entah itu antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, atau pihak sekolah dengan orang tua pun kadang-kadang seperti itu. Apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu? Yang pasti kita tuh dari sentuhan hati tadi berusaha menurunkan ego kami. Kita karena kita hidup ini kan berdampingan terus, bertemu terus. Jadi kalau bisa semua ego itu diturunkan dengan sentuhan hati tadi. Walaupun maksud mereka baik, belum tentu benar. Nah itu kan disampaikan ke mereka. Ada yang itu memang benar, tapi belum tentu baik. Kalau memang baik, belum tentu benar. Kita kan ada rambu-rambu kan, rambu-rambu. Jadi walaupun keputusan ibu itu juga berdasarkan rambu-rambu juga kan, Berdasarkan ada aturan-aturan. Kalau kita kode etik ya, kalau misalnya itu apa banyak kan peraturan-peraturan yang kita lihat dulu. Jadi fungsi manajerial itu harus diterapkan, fungsi kepribadian itu harus diterapkan. Semua fungsi dipergunakan. Karena itu ya mengambil keputusan. Iya, Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari wawancara ini juga saya dapat banyak informasi, terus dapat pengalaman, pembelajaran bahwa tugas seorang pemimpin itu lebih penting manajerial, kemudian harus mengedepankan hati kata Ibu tadi. Terus yang kita anggap benar belum tentu baik, yang baik juga belum tentu benar, dan seperti kata Ibu tadi, kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya Ibu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan pengalaman yang Ibu berikan. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua. Saya izin Bu ya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri, izin Pak ya untuk wawancara Bapak selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual program calon guru penggerak, di mana kami para CGP diminta untuk mewawancarai pimpinan di sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ya silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih atau menjadi pemimpin di SMP Negeri 4, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Selaku kepala sekolah yang pertama dilakukan adalah untuk mencari, mengidentifikasi, kemudian mencari fakta-fakta, bukti-bukti, penyebab-penyebab kasus yang biasanya muncul karena adanya kepentingan yang cenderung tidak sama. Kemudian setelah diketahui untuk diklarifikasi, kemudian dikonfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya saling berkoordinasi dan komunikasi, sehingga akan diambil suatu kebijakan untuk memaksimalkan potensi positif dari kebijakan untuk lebih tentram di tempat kita bekerja. Oke, berarti kalau ada masalah yang tentang dilema etika atau rujukan moral, Bapak cari informasi dulu Pak ya, fakta-fakta dulu. Ya. Identifikasi dulu permasalahan apa yang muncul, baru nanti berkolaborasi, kemudian baru kita informasikan. Kita ambil kebijakan. Kemudian nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingan dua orang itu atau kepentingan dua kelompok itu sama-sama benar Pak. Jadi salah satunya bukan salah tapi dua-duanya benar. Bagaimana cara Bapak? Terima kasih Bu tadi. Yang pertama yang perlu dilakukan mencari penyebab sebenarnya, kemudian mengadakan pendekatan komunikasi
pertama kita lakukan mencari dulu bukti-bukti, mengidentifikasi masalah, kemudian penyebab-penyebab sehingga muncul hal tersebut. Untuk itu kita akan melakukan berkoordinasi dan menjalin komunikasi kepada semua pihak untuk meminta pandangan-pandangan mereka, pendapat-pendapat mereka yang akhirnya akan menjadi dasar pertimbangan dari keputusan yang kita ambil. Oh, berarti ketika ada masalah itu Bapak mencari dulu informasinya apa, cari-cari bukti, Ya. kemudian Bapak meminta pendapat Pak ya, Ya, minta pendapat dari semua yang terkait. semua yang terkait. Jadi bukan Bapak sendiri nanti Ya. yang mengambil keputusan. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, pertama tetap kita mengidentifikasikan permasalahan dulu, kemudian pokok permasalahan yang paling krusial sehingga dapat menyederhanakan permasalahan tersebut, sehingga mempermudah kita untuk mengambil keputusan kebijakan akhirnya untuk menjaga keharmonisan tempat kita bekerja. Berarti dari jawaban Bapak tadi itu yang dapat saya pelajari nih Pak ya, informasi bahwa kalau ada masalah, kalau bisa disederhanakan dulu Ya. Pak ya, supaya mudah kita untuk mencari solusinya. Banyak sekali pengalaman saya dapatkan dari wawancara Bapak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih selama ini yang menjadi tantangan? Nah, kan ada tantangannya pasti ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus terutama yang tentang dilema etika, di mana kan kita tahu kalau dilema etika itu dua-dua pihaknya benar. Nah, tantangan Bapak selaku kepala sekolah, selaku pimpinan di SMP Negeri 4 Pangkal Pinang ini apa ketika harus memutuskan pengambilan keputusan? Yang pertama itu tadi ya, tidak intinya kita melakukan koordinasi, komunikasi, kemudian kita duduk bersama membicarakan untuk menyederhanakan masalah yang besar menjadi kecil, yang kecil sehingga menjadi tidak ada permasalahan, sehingga kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang akhirnya untuk tadi tempat kerja kita juga kita lebih tenang, harmonis, kita tetap menjalin rasa kekeluargaan bersama di sekolah. Berarti butuh koordinasi Pak ya dan komunikasi. Kemudian Pak, kalau nih misal Bapak selaku kepala sekolah dapat laporan ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika, apakah Bapak punya jadwal tertentu misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Kalau ada permasalahan yang sifatnya mendadak yang kita tidak bisa untuk menjadwalkan. Tetapi kalau misalnya sudah berlalu permasalahan itu, maka kita harus ada jadwal untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya tidak secara spontanitas permasalahan itu, maka saya kira tidak ada di penjadwalan kita untuk menyelesaikan itu. Kita secara spontanitas kita mengadakan komunikasi dengan orang-orang yang punya masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti tergantung dengan jenis permasalahannya Ya. Pak ya. Kalau memang sudah berlarut-larut maka akan dijadwalkan. Kalau tiba-tiba ada permasalahan spontan langsung diselesaikan. Ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor baik di sekolah atau di lingkungan luar yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil kebijakan selaku pemimpin di SMP Negeri 4 ini? Yang pertama kita ya saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling berkoordinasi, saling percaya satu sama lainnya kepada semua unsur warga sekolah. Tujuannya pertama untuk mendapatkan referensi informasi yang berharga untuk menunjukkan mempermudah kita nanti dalam mengambil keputusan kebijakan. Berarti saling komunikasi, faktor-faktornya saling komunikasi dengan warga sekolah Pak ya untuk mendapatkan informasi. Dan terakhir nih Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, baik tentang identifikasi masalah dulu, koordinasi dengan warga sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang telah Bapak lakukan sebagai pemimpin di SMP 4 untuk pengambilan keputusan tentang dilema ini Pak? Yang pertama yang kita bangun adalah
rasa kepercayaan. Dari kepercayaan itu akan muncul saling berkoordinasi, kemudian tidak terburu-buru untuk mengambil kebijakan keputusan, kita minta pendapat dulu, bermusyawarah, dan akhirnya akan kita ambil suatu kebijakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. Dari 8 pertanyaan tadi Pak ya, banyak hal yang dapat saya petik lah Pak selaku CGP, bahwa kita butuh koordinasi, tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak ya. Betul. Kemudian satu lagi Bapak pertanyaan, boleh. kedepannya kalau Bapak mendapatkan lagi permasalahan, kalau tadi kan dilema etika, kalau bujukan moral Pak, misalnya tuh ada, kita tahu itu salah, tapi tetap dibujuk-bujuk. Nah, bagaimana cara Bapak supaya bisa mengatasi permasalahan yang terkait dengan bujukan moral? Nah, yang pertama ya kita adakan pendekatan, kemudian kita identifikasi permasalahan yang bersangkutan, untuk tujuannya supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi untuk menjalankan tugas-tugasnya di sekolah. Tetap lebih ke identifikasi Ya. dan diajak ngobrol Pak ya, diajak bicara. Berarti lumayan berat peran seorang pemimpin tuh Pak ya. Harus bisa, kalau dari jawaban Bapak sih sepertinya harus bisa merangkul semua unsur, semua pihak supaya tadi Bapak bilang supaya sekolah kita menjadi kondusif. Ya. Terima kasih banyak Pak Fajri ya. Ya. 8 pertanyaan sudah saya berikan. Ya. Dan saya sudah dapatkan gambaran seperti apa selama ini Bapak menjadi kepala sekolah ataupun jadi wakil kemarin. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, bahwa tadi seperti yang Bapak sampaikan, seorang pemimpin itu tidak bisa langsung mengambil keputusan. Ya. Harus apa tadi Pak? Ada tahap-tahapannya Ya, ya. supaya kita tidak dinilai orang ego, berasa belah, kan gitu. Itu yang kayaknya seorang pemimpin harus benar-benar bijaksana Pak. Ya. Karena pernah nggak Pak dapat apa permasalahan yang begitu berat karena dua-duanya benar, dua-duanya sama-sama bersikeras bahwa pendapatnya benar? Ya, pernah. Karena ya kita pertama tadi kita identifikasi permasalahan keduanya yang menurut mereka benar, kita cari dulu titik temunya. Setelah kita ketahui, ya kita ajak mereka berbicara, berkomunikasi, dan untuk kita bermusyawarah supaya ya pendapat kedua-duanya tidak saling menyalahkan dan tidak saling membenarkan. Berarti tetap komunikasi lah Pak ya, yang paling penting, kedua belah pihak yang bermasalah. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada saya. Semoga kedepannya bisa benar-benar bermanfaat bagi kami. Izin Pak ya. Ya, Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.